Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Pranata, NPM 19210200315. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan filsafat hukum yang di dalamnya mempelajari tentang ilmu hukum dan ilmu sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum. Di sini dijelaskan bahwa ilmu hukum merupakan bagian daripada filsafat hukum itu sendiri. Filsafat hukum merupakan bagian daripada filsafat, yaitu ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang sesuatu itu. Dan di sini karena bentuknya adalah filsafat hukum, maka pengkajian tersebut hanya sekitar hukum itu sendiri. Jadi hal-hal yang non hukum menjadi tidak relevan jika pengkajiannya melalui filsafat hukum itu. Dan yang menjadi objek daripada filsafat hukum tersebut adalah hukum itu sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa filsafat hukum adalah sesuatu yang mempelajari tingkah laku, etika, atau mempelajari hukum secara khusus, atau bisa dikatakan filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Dan yang kedua adalah tentang ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan ilmu yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Nah, sejak Plato dan Aristoteles, persoalan-persoalan tentang filsafat sosial menjadi objek kajian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, bahwasanya susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos abadi, yang dimana manusia berkewajiban menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaatinya demi keselamatan. Jika tidak, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya tentang perubahan hukum dan sosial. Perubahan-perubahan sosial pada masyarakat umumnya seiring berjalannya waktu ini merupakan suatu yang normal, yang mana pengaruhnya menjalar dengan cepatnya ke bagian dunia yang lain. Semua ini tak terlepas dari terpengaruhnya atau berkembangnya teknologi modern, yang dimana ini merupakan suatu daripada meningkatnya mutu pendidikan, modernisasi. Yang selanjutnya tentang perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat umumnya seiring berjalannya waktu ini merupakan suatu yang umum. Ini merupakan suatu yang normal, yang mana pengaruhnya menjalar dengan cepatnya ke dunia bagian yang lain. Ini semua tidak terlepas dari meningkatnya sistem komunikasi yang ada di dunia, dan ini semua merupakan bentuk daripada meningkatnya modernisasi, mutu pendidikan, dan juga banyaknya penemuan-penemuan pada teknologi kita, sehingga suatu berita bisa menjalar dengan cepatnya ke berbagai daerah yang jauh daripada pusat terjadinya peristiwa tersebut. Bentuk daripada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini bisa berupa nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah, atau struktur keorganisasian, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial
ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor daripada masyarakat itu sendiri, yaitu bisa berupa berkurangnya penduduk, terus adanya penemuan-penemuan baru, terus adanya pertentangan dan revolusi. Jika faktor yang di luar daripada masyarakat itu sendiri atau dari lingkungan itu bisa berupa peristiwa dari alam atau peristiwa alam, peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan lain atau pengaruh daripada budaya-budaya luar. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.